What's up guys, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Chen memasuki malapetaka abadi. Di sana terdapat dewa keabadian dan patung emas. Di sana Chen diberi rintangan hidup dan mati. Sampai pada akhirnya Chen berhasil menerobos ke langkah kedua kaisar keabadian. Selanjutnya, Chen memasukkan Yusuan ke dalam peti mati pagoda emas. Lalu, Chen juga meninggalkan dunia Xuanyin melalui pohon dunia. Setelah itu, sang ratu pun muncul. Lalu, ia menghilang sepenuhnya, sehingga kelinci Bingyun terus mencarinya. Dan scene pun berganti. Kemudian, semua orang pun langsung berusaha untuk menghibur sosok kelinci Bingyun. Akan tetapi, setiap kata-kata mereka tidak ada yang bisa masuk ke dalam hati kelinci itu. Saat ini, jadi tidak ada kenyamanan yang membuatnya tertarik untuk menjadi sosok yang tenang. Dan tentu saja, perawangannya malah semakin menjadi tidak terkontrol. Detik berikutnya, si kelinci Bingyun meninggalkan lokasi orang-orang tanpa ada yang tahu. Dan entah kemana kelinci itu pergi. Bahkan, sejak saat itu, tidak ada seorang pun di dunia Xuanyin yang melihatnya lagi. Tampaknya, ia mengikuti jejak sang ratu. Dia telah menghilang dari dunia Xuanyin selamanya. Untuk 10.000 tahun kemudian, sang ratu akan selamanya menjadi keberadaan terhormat di dunia Xuanyin ini. Dan sosoknya akan menjadi sebuah legenda. Mungkin setelah sekian lama, cerita itu takkan hilang selamanya di sungai waktu yang panjang ini. Sementara dunia Xuanyin mengalami kepanikan karena kehilangan sang ratu, Xiaoyan yang sedang dalam perjalanan untuk menuju dunia sensi sepertinya mengalami masalah. Sialan, ini terasa sangat buruk. Perasaan apa ini? Padahal sebelumnya ketika aku datang ke sini, aku tidak mengalaminya. Apakah karena sekarang aku sudah bertambah kuat? Atau apakah lokasi yang aku tuju itu berbeda? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan merasa bahwa tubuhnya benar-benar tidak memiliki berat. Dan sepertinya dia juga merasa bahwa jiwa dan tubuhnya tertekan untuk beberapa saat. Lalu tiba-tiba dia merasa ditarik, mengembang dan meledak. Dibandingkan dengan siksaan dari sang dewa keabadian, perasaan berulang kali melalui kematian bahkan lebih baik dari ini. Dan durasinya adalah hal yang paling sulit untuk dipertahankan. Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama dia menghabiskan waktu dalam cahaya yang indah ini. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Xiaoyan seperti ditatap oleh banyak sosok di sekelilingnya. Dan ketika mereka mulai menatap Xiaoyan yang secara bertahap, pikirannya pun akhirnya bergoyang. Lalu, samar-samar, Xiaoyan melihat pasukan dunia Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Dan hal ini langsung membuat pandangan Xiaoyan terpaku. Akan tetapi, pemandangannya itu berlalu dengan sangat cepat. Tapi, Xiaoyan selalu saja melihat para praktisi Taisu dengan nomor yang sama. Dan ini terjadi secara terus-menerus. Namun, adegan yang membuat Xiaoyan mengerutkan kening adalah pemandangan yang dilihatnya berbeda setiap saat. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pemandangan yang dilihat oleh Xiaoyan sangat mungkin itu nyata. Dan ini semua adalah pertempuran para praktisi Taisu dalam upaya memasuki dunia sensi. Yang berarti, ingatan yang Xiaoyan peroleh dari Suchang adalah nyata. Dunia Taisu sudah melancarkan invasi ke dunia sensi. Kali ini, total ada 11 adegan dari para praktisi Taisu yang terlihat. Jumlah setiap pasukan yang berbeda-beda, dan sepertinya mereka pergi ke dunia sensi dari arah yang berbeda juga. Tetapi, tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki dunia sensi. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan segera membuat analisis dan penilaian di dalam hatinya. Tetapi, perasaan misterius yang muncul dalam perjalanan lintas dunia benar-benar membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Dan dia tidak punya banyak kesempatan untuk berpikir.
Akhirnya, waktu yang lama telah berlalu antara kekacauan dan gangguan pada setiap pikirannya, sampai pada saat kemudian Xion melihat sebuah lingkaran muncul di kehampaan sekitarnya, dan itu adalah sebuah lingkaran tanpa batas. Xiaoyan pun langsung memasuki lingkaran kehampaan itu, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya. Itu terbang melewati Xiaoyan dari segala arah, dan dalam kekosongan tertentu ada dua ruang berbeda, dan keduanya saling berhubungan erat. Jika kamu memasuki benua tersebut, kamu akan menemukan bahwa itu sudah berantakan, dan itu adalah benua yang bahkan lebih terkoyak. Itu adalah pemandangan dunia yang hancur, ucap Jan Lao. Tampaknya di antara benua yang dikalahkan dan tersebar ke segala arah, benua yang rusak dipisahkan menjadi pulau-pulau kecil. Namun, ada satu benua yang paling besar, dan sepertinya itu adalah pusatnya. Ada sebuah rumah yang sangat luas di pulau ini, tetapi sebagian besar bangunannya telah hancur, dan juga ada beberapa bangunan yang sudah terendam oleh kepulan asap akibat pertempuran sengit. Kemudian, pada puing-puing gerbang mansion, ada sebuah plakat yang sudah pecah menjadi dua, dan itu tertutup oleh debu. Barulah ketika hembusan angin meniup debu di plakat ini, muncul nama yang tak asing bagi Xiaoyan, karena yang tertulis di sana adalah Rumah Xiao. Tampaknya tidak ada kehidupan di sini, tetapi di benua yang rusak ini masih terdengar suara orang-orang. Lalu ketika melihat sekeliling, itu ternyata penuh dengan sosok, dan di sekitarnya ada makhluk yang mengenakan armor hitam legam sambil melemparkan manusia satu demi satu. Setelah itu, setiap orang yang dilemparkan seperti makanan yang sudah basi di udara, dan di benua yang hancur ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap tewas dengan mengenaskan. Sangat penting untuk secara perlahan memurnikan orang-orang ini dan mengekstraksi jiwa serta darah mereka. Jadi, dimensi ini tidak dapat diabaikan, ucap salah satu sosok, dan sebuah kristal merah menyala di dadanya. Di sisi lain, jika saja Xiaoyan bisa melihat sekilas, Xiaoyan pasti akan mengenali beberapa sosok yang melayang di udara. Dan ternyata, mereka adalah para praktisi Taisu yang sedang menjarah. Dan jelas, jirah yang mereka kenakan adalah armor dewa palsu. Dua sumber ruang di kekosongan ini semuanya telah dirampok. Dan salah satu dewa pertempuran kuat di tempat ini sudah dipenjara dan dijarah semua energinya. Akan sangat membuang-buang waktu jika kita terus berada di dunia ini, karena hanya ada sedikit sumber daya, dan yang kita lakukan hanyalah sia-sia, gumam salah satu praktisi Taisu, dan dia mengungkapkan ketidakpuasannya. Aku mendengar bahwa kedua benua besar ini masing-masing bernama benua Daoqi dan benua Daodi, tetapi sangat aneh, bahkan jumlah orang di kedua benua ini sangat sedikit ketika kita tiba. Secara logis, jumlah normalnya seharusnya sekitar 100 kali lipat dari jumlah saat ini, ucap salah satu praktisi Taisu. Memang benar bahwa ketika seseorang praktisi Taisu melihat ke bawah, pada benua yang rusak itu sebenarnya padat dengan kepala manusia. Tapi semua itu adalah orang yang sudah mereka kumpulkan dari setiap sudut benua, dan seharusnya jumlahnya lebih banyak. Lihat, aku pikir semua penghuni di benua ini sudah dipindahkan oleh seseorang, atau mungkin sudah ada yang menginvasi benua ini sebelum kita, sehingga sumber daya yang kita dapatkan sangatlah sedikit. Lebih baik kita selesaikan secepat mungkin, ucap praktisi Taisu itu kembali. Pada saat ini, di atas kepala semua orang ada sebuah penghalang yang sangat besar, dan formasi ini perlahan berputar untuk secara terus-menerus menyerap energi dan vitalitas semua orang di benua rusak ini. Tidak ada yang tahu apa yang sedang diserap oleh formasi ini, dan banyak orang yang terperangkap di dalamnya. Akan tetapi, siapapun yang menolak akan dilenyapkan tanpa ampun, dan jika mereka bergerak keluar sedikit saja dari dalam formasi ini, mereka langsung menghilang. Seiring berjalannya waktu, kebisingan yang terjadi di sini berangsur-angsur mereda. Itu karena sebagian besar vitalitas orang-orang ini sudah diambil. Tubuh mereka menjadi lebih kurus, dan mereka yang kekuatannya lebih lemah akhirnya berubah menjadi mayat hidup. Ini, seluruh benua yang rusak ini dipenuhi dengan kematian. Ayo, percepat penyerapannya. Kita akan mencari bintang lain
atau berpindah ke benua sebelah. Kita bisa menjarah kedua ruang benua ini, meskipun terlalu sedikit sumber daya, dan membunuh semuanya secara langsung, ucap salah satu praktisi Taisu. Kemudian, seorang praktisi Taisu pun membuka pelindung kepalanya. Itu karena dia merasa bahwa tidak ada ancaman bagi keberadaan mereka di sini. Dan segera dia perlahan bergerak menyusuri benua ini lagi untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Namun, saat dia mengatakan itu, beberapa pasukan praktisi Taisu di sekitarnya masih acuh tak acuh dan tidak membantah. Tapi memang, energi serta darah yang dapat diserap oleh setiap orang ternyata juga terbatas. Dan yang paling penting adalah, mereka tidak memenuhi harapan untuk menjarah sumber daya. Semuanya, jangan lewatkan satupun makhluk di benua ini. Entah itu anak-anak atau orang tua. Sumber daya adalah tujuan kita, ucap praktisi Taisu itu sambil berteriak. Sementara itu, di tengah-tengah benua yang pecah ini, ada sosok yang sedang duduk bersila. Kulitnya terlihat sangat kusam, dan matanya tertutup rapat. Bahkan, sebagian besar daging dan darah di tubuhnya telah menghilang, dan dapat dirasakan bahwa vitalitasnya juga sangatlah lemah. Pada saat ini, matanya sedikit terpejam, dan ketika dia hampir tidak bisa membuka setengahnya, pandangannya terlihat sangat kacau, karena sepertinya dia sudah kehilangan semangat setelah benua Daoki ini dihancurkan sampai tak tersisa. Dia sepertinya adalah sosok yang kuat, yang mampu bertahan dari bencana invasi dunia Taisu. Apakah benua Daodi juga hancur seperti ini? Ucap sosok itu sambil menghembuskan napas berat, dan tubuhnya dipenuhi aura yang tak bernyawa. Lalu, pada pakaiannya terlihat compang-camping, ada noda darah hitam yang sudah kering. Jelas, dia sudah mengalami pertarungan yang sulit. Nyatanya, pertempuran yang dihadapi sebenarnya tidaklah sengit, dan yang sebenarnya terjadi adalah merupakan siksaan sepihak, tanpa diberikan ruang untuk pembalasan dari awal hingga akhir. Tetapi, dia masih belum dibunuh, dan tampaknya pihak dunia Taisu sengaja membiarkannya hidup, karena cukup berharga dan masih bisa dimanfaatkan. Ia duduk bersila di tengah sosok yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang sudah babak belur ini adalah penjaga benua Daoki dan Daodi. Dia adalah Xiao Wutian. Namun sebenarnya dia sudah mencoba yang terbaik. Akan tetapi, di depan pasukan dunia Taisu yang perkasa, kekuatan di ranah dewa pertempuran tampaknya terlalu lemah. Terlebih lagi, Xiao Wutian sudah menderita luka yang cukup parah. Jadi, tidak ada ruang baginya untuk memberikan pembalasan. Ternyata, perkiraan yang dulu dijelaskan adalah benar. Untungnya, sebagian besar orang telah dipindahkan. Dan mereka yang tinggal di sini, semuanya berdiam diri untuk mempertahankan benua. Tetapi, mereka akhirnya dimakamkan di sini juga, bersama dengan hancurnya benua. Di sisi lain, benua Daodi yang awalnya juga lengkap, jika dilihat dari ketinggian, seluruh benua seperti dihancurkan dari posisi tengah, dan jurang besar pun akhirnya muncul di antara benua ini. Terjadinya invasi ini setelah seluruh benua Daodi dan benua Daoki terkoyak. Para praktisi Taisu pun mendorong semua makhluk di seluruh benua ke salah satu benua yang rusak, dan mereka melakukan upaya terakhir untuk membuat semua makhluk ini punah. Tidak ada jejak belas kasihan di wajah pasukan praktisi Taisu ini. Bahkan, ketika mereka melihat makhluk di daratan itu, mereka seperti melihat rombongan ternak babi. Mereka benar-benar meremehkan, dan mereka bisa dimusnahkan hanya dengan satu gerakan saja. Di tempat ini, tampaknya orang yang paling kuat adalah Xiao Wutian. Akan tetapi, bahkan dia juga rentan terhadap setiap serangan yang dilepaskan oleh praktisi Taisu. Hati semua orang pun kini menjadi gelap, tak kalah menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika melihat kampung halaman mereka dihancurkan. Namun saat ini, yang lebih menyiksa mereka adalah satu demi satu kerabat atau teman yang ada di sebelah mereka tiba-tiba berbaring, dan setiap orang pasti akan menyaksikan kematian dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka yang mendengar raungan minta tolong dan raungan menyakitkan dari orang yang hendak mati hanya bisa menundukkan kepala, karena mereka mengerti bahkan akhir yang dialami semua orang akan sama. Pada saat yang sama, formasi besar di atas kepala mereka terus melakukan penyerapan, dan bahkan dapat dengan jelas menyaksikan berlalunya vitalitas. Tetapi tidak ada cara untuk menghentikan semua yang terjadi sekarang.
Pada saat ini, beberapa praktisi Taishu tampaknya secara bertahap mulai kehilangan kesabaran dan niat membunuh pun merasuki mereka. Terlihat bahwa akibat lambatnya dalam penyerapan sumber daya, setiap praktisi Taishu yang menginvasi ini tidak ingin berlama-lama di sini karena jelas bahwa masih banyak wilayah yang harus dijarah. Kemudian ada seseorang praktisi Taishu dengan kilatan cahaya di tangannya. Sebuah pedang hitam pun tiba-tiba muncul. Lalu dia mengangkat tangannya dan menambahkan energi hitam dari pedangnya tersebut. Tentu saja ia adalah salah satu praktisi Taishu yang sudah tidak sabar. Sementara itu, ketika melihat pedang energi melawan melonjak ke langit, semua orang terlihat tidak merasa takut sedikit pun. Dan pada saat mereka menatap energi pedang di langit, mata mereka menunjukkan kelegaan. Itu karena dibandingkan dengan siksaan semacam ini yang terus-menerus menunggu kematian, mereka memilih untuk secara langsung terbunuh daripada harus menyaksikan siksaan jangka panjang. Detik berikutnya, semua orang pun langsung berteriak seperti orang gila yang ketakutan. Dan dalam sekejap mata, apapun yang dilewatinya langsung hangus. Dan seluruh adegan ini seperti api penyucian yang membakar setiap benda yang menghalanginya. Tidak hanya itu, pedang energi tersebut juga meraung ke arah Xiao Wutian, dan pedang ini mungkin akan langsung membunuh mereka. Bahkan, sosok Xiao Wutian hanya menghela napas ringan, seolah-olah dia sudah pasrah pada akhirnya. Hei bocah, dari benua Daudi, daratan ini akan menghilang. Mengapa kamu tidak kembali dan melihatnya? Ucap Xiao Wutian dengan suara rendah. Tapi ternyata ini bukan pertama kalinya ia mengharapkan Xiaoyan kembali, dan ia selalu memikirkan ini di dalam hatinya. Namun dia tahu bahwa harapan hanya bisa menjadi harapan. Bahkan ketika melihat pasukan dunia Taishu yang berdiri tegak di atas kepalanya, Xiao Wutian tidak akan berpikir bahwa Xiaoyan bisa mengalahkannya. Jadi sekarang dia hanya bisa pasrah menerima keadaan dan menunggu kematian datang. Tidak masalah jika kamu tidak kembali ke dunia ini. Orang-orang ini terlalu kuat. Bahkan kamu tidak dapat menyelamatkan benua Daudi. Tidak ada siapapun yang tidak rela lahir di dunia ini dan mati di dunia ini. Semuanya bisa menerima dengan lapang dada, ucap Xiao Wutian. Tanpa adanya daging dan darah di dalam tubuhnya, wajah kurus Xiao Wutian terlihat sangat suram. Dia sudah seperti mayat hidup yang seolah-olah bisa dihancurkan hanya dengan sedikit kekuatan. Kemudian, ketika energi pedang semakin mendekat, Xiao Wutian mulai menutup matanya dan menunggu kematian datang. Namun pada detik berikutnya, kematian yang ditunggu-tunggu itu ternyata tidak terjadi dan hanya sebuah suara ledakan yang terdengar. Di sisi lain, di langit benua Daoqi ini terdengar suara keras dan sosok Xiao Wutian bahkan terguncang oleh angin kencang. Akan tetapi, Xiao Wutian yang sedang menutup matanya, dia masih merasakan keberadaan hidupnya sendiri. Siapa yang berani menghentikan pedang energiku? Keluarlah, aku akan langsung membunuhmu, ucap seseorang praktisi Taishu yang sebelumnya melepaskan serangan ini. Setelah itu, sang praktisi Taishu ini pun langsung mengamuk. Dia dengan cepat mencari sosok yang mengganggunya. Tapi sepertinya dia tidak menemukan siapapun. Sampai pada saat amarahnya memuncak, suara yang tenang tiba-tiba terdengar oleh semua orang. Hei, para bajingan praktisi Taishu, kalian semua mencari kematian, ucap seseorang. Suara ini meledak di hati semua orang. Dan ketika mendengar suara itu, Wutian langsung melihat ke udara. Dalam pandangannya, dia melihat seorang pria berjubah hitam sedang berdiri di udara sambil memegang penguasa berat. Dan energi pedang yang sebelumnya akan menghanguskan semua rakyat Daoqi di bawah. Tampaknya itu dihancurkan olehnya. Tentu saja, ia adalah Xiaoyan yang sudah tiba di dunia sensi. Dan dia sudah sepenuhnya tersadar dari pengaruh mabuk perjalanan. Jadi, Xiaoyan langsung melepaskan kekuatannya. Mungkinkah ini sosok yang muncul setelah kematian karena hati nurani kita yang tidak bersalah, ucap Wutian yang masih tidak dapat mempercayainya. Itu karena dia sudah berdoa berkali-kali dan masih menantikannya sampai saat terakhir. Akibatnya, Wutian merasa tidak dapat menerimanya dan dia tidak dapat mempercayai pemandangan yang ada di depannya. Bahkan, dia menganggap semua ini hanyalah pemandangan setelah kematian. Dan adegan dia bersama semua orang yang diselamatkan sebelumnya adalah kebohongan semata.
Terlepas dari apapun itu, Wu Tian tampaknya terlalu banyak berharap. Pada saat ini, ketika memperhatikan sosok Xiaoyan, sepasang sayap emas hitam pun tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan detik berikutnya, kecepatan gerakannya langsung meningkat tajam. Dan bahkan terdengar suara ledakan sonik yang menggelegar. Kemudian, penguasa barat yang dipegang pun bertabrakan dengan pedang praktisi Taisu itu. Akan tetapi, pada saat bersentuhan dengan penguasa barat, pedang itu pun langsung hancur. Dan segera, penguasa barat pun mendarat tepat di kristal merah yang menempel pada dadanya. Detik berikutnya, praktisi Taisu itu pun dihempaskan ke belakang. Dan pada saat berikutnya, penguasa barat Shen pun tiba-tiba mengeluarkan api. Lalu, dalam sekejap mata, Shen langsung membakar sosok yang mengenakan armor dewa palsu itu menjadi abu. Di sisi lain, ketika melihat sosok yang mengambil armor dewa palsu tanpa halangan apapun, ini jelas bukanlah ilusi. Mata redup Wu Tian pun berangsur-angsur berubah menjadi cahaya terang. Dan setiap yang terjadi di udara, jelas tercermin di pupil matanya. Aku baru saja datang ke sini, tapi sudah mendapatkan satu set armor dewa palsu. Sebaiknya aku harus membantai banyak dewa Taisu di sini dan menjarah semua barang yang mereka miliki, ucap Xiaoyan. Pada saat mendengar suara serak itu, tubuh kurus Wu Tian pun bergetar hebat, dan ia melihat sosok yang muncul di langit dengan tidak percaya. Itu karena sosok itu sebelumnya hanyalah seorang junior yang pernah dia bantu. Tapi sekarang dia turun seperti dewa yang memberi harapan baru bagi umat manusia. Dari sudut pandang pihak lain, ketika tiba-tiba satu orang dilenyapkan, para praktisi Taisu yang tersisa tidak bereaksi untuk pertama kalinya. Tentu saja, setelah mereka datang ke dunia sensi, mereka belum pernah menghadapi musuh seperti itu. Dengan satu pukulan langsung mengenai organ vital mereka, dan sambil menghancurkan senjatanya. Itu juga melenyapkan tubuh fisik yang dilindungi oleh armor dewa palsu. Ketika menyadari bahwa satu orang telah terbunuh, setiap praktisi Taisu yang melihatnya pun tertekun sejenak. Dan armor dewa palsu di tangan mereka segera memadatkan senjatanya masing-masing. Lalu, semuanya segera bergerak menuju sosok Xiaoyan. Kekuatan orang-orang ini mungkin jauh di luar imajinasiku. Dan kekuatan yang mereka tunjukkan sangat luar biasa. Itu bukanlah pancaran aura dari seorang dewa pertempuran. Artinya, itu adalah ranah yang lebih kuat dari dewa pertempuran, yaitu keabadian, gumam Wu Tian. Wajah Wu Tian pun terlihat sangat suram. Dia masih seperti cahaya yang sekarat. Kehidupan terakhirnya sepertinya sudah berakhir, dan bahkan tidak ada cukup vitalitas untuk mendukungnya berbicara. Tapi ketika menyaksikan pertempuran di depannya, dia sudah berada di benua ini sepanjang tahun. Bahkan, ia yang sebagai dewa pertempuran yang lebih kuat pun belum pernah bertemu keabadian. Jadi, itu hanyalah sebuah keberadaan yang tidak berani dibayangkan oleh Wu Tian. Tapi, saat dia menatap sosok yang sedang memegang penguasa barat dan membunuh salah satu praktisi Taisu dengan satu pukulan, dengan kata lain, anak yang baru saja keluar dari dunia bawah ini sudah tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Wu Tian masih merasa tidak percaya. Itulah sebabnya dia sangat terkejut, meskipun saat ini dia sekarat. Setelah membunuh satu praktisi Taisu, masih ada 7 orang yang harus dihadapi. Dan juga ada praktisi Taisu lainnya yang masih ada di sekitar benua Daodi. Jadi, Xiao Tian pun khawatir mereka akan datang untuk mendukung pasukan di sini dalam waktu yang singkat. Hei, praktisi Taisu yang ada di sini lebih dari 7 orang. Ucap Wu Tian menggunakan kekuatan jiwanya yang lemah kepada Xiaoyan. Dan segera, sosok Xiaoyan pun menoleh untuk melihat Wu Tian dengan tenang. Kemudian, Xiaoyan tiba-tiba menekukkan jari-jarinya dan menjentikkannya. Lalu segera, lautan energi yang melimpah langsung dikirim ke dalam tubuh Wu Tian yang akan runtuh. Dan di sisi lain, apa yang dia rasakan adalah bahwa tubuhnya yang hanya tinggal kerangka pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, 7 praktisi Taisu yang sudah bersiap pun secara bersamaan menerjang Xiaoyan. Seketika, tatapan Xiaoyan menjadi tegas dan ada niat membunuh yang kuat terpancar darinya saat ini. Menghadapi 7 orang yang datang melesat, sayap emas di belakang Xiaoyan pun langsung mengepak dan kecepatan pergerakannya kembali meningkat tajam. Hal ini jelas di luar dugaan para praktisi Taisu itu, dan gerakan Xiaoyan benar-benar tidak bisa diikuti oleh mereka. Sementara itu, pada armor dewa palsu yang mereka kenakan, semuanya hanya memiliki satu kristal merah. Jadi, jelas kekuatan mereka dapat dibedakan dari jumlah kristal merah di dada mereka. Tidak banyak kekuatan keabadian yang terkandung dalam satu kristal merah, dan tidak ada keberadaan nyata di sekitarnya.
Artinya, mereka tidak memiliki persediaan untuk waktu yang sangat lama. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Medali perunggu dapat dari lomba yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。